Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-muqaddimah fi tamhidil kitab. I'lam, ketahuilah, annan qita'al khalqi 'anil haqqi, bahwasanya sebab terputusnya makhluk dari hak, dari Allah, ya. Sebab terputusnya seorang makhluk dari Allah biwuqufihim ma'al khalqi wa ma'a anfusihim, yakni bisa babi wuqufihim, dengan sebab berhentinya mereka, ma'al khalqi, bersama makhluk, wa ma'a anfusihim, ya. Jadi sebab orang terputus dirinya dengan Tuhannya adalah lantaran dia itu al-wuquf, berhenti dari dirinya kepada makhluk dan dirinya sendiri, ya. Sedangkan yang dituntut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, irhal minal qaun ilal muqawwin, ya, wala tarhal minal qaun ilal qaun, ya. Kata Ibnu Athaillah apa? Irhal minal qaun ilal muqawwin, wala tarhal minal kaun ilal kaun, ya. Jadi Ibnu Athaillah ngajarin kita irhal, ya, rihlahlah kamu, pergilah kamu, berangkatlah kamu, minal kaun, dari alam semesta, ilal mukawin, kepada yang menciptakan alam semesta, ya. Kembali ke Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wala tarhal, jangan kau pergi, minal kaun ilal kaun, dari alam ke alam, ya, dari dunia ke dunia. Tuh. Yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah apa tadi? Dari alam kepada pencipta alam. Tuh, ya. Karena memang Allah ciptakan alam semesta ini bukan untuk kita buat kita, enggak, tapi agar kita ingat kepada Allah. Tuh, ya. Minal kaun ilal mukawwin. La minal kaun. Ya, minal kaun ilal mukawwin, ya. Tuh, jadi jangan kita berhenti pada makhluk saja, gitu, ya. Juga jangan berhenti pada diri kita sendiri, ya. Maka terhijab orang kalau dia itu memandang makhluk tapi hanya sampai makhluk, ya. Yang kemarin kita bahas, ya. Ketika adanya hubungan kita dengan Allah, kuat hubungan kita sama Allah, apapun yang kita lihat, fa aina ma tuwallu fathamma wajhallah, kemanapun mata kita pandang, arahkan, maka di situ ada Allah, ya. Nah, itu sebab, ya. Yang pertama, sebab terputusnya seorang makhluk kepada Allah, ya, gara-gara apa tadi? Berhenti, ya, sebatas sampai makhluk, tuh, ya. Kemudian yang kedua, wa ru'yatihim af'alahum, ya, rada nging kayaknya, pi. Wa ru'yatihim a'malahum, dan memandangnya mereka akan af'alnya mereka sendiri, tuh, ya. Jadi sebab terputusnya seseorang kepada Allah karena hanya fokus ke amal, bukan fokus ke Allah, ya. Fokus ke amal, bikin amalan apa ya, sehari baca ini, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, difokus di amal saja. Padahal tujuannya amal ada zikrullah, ya. Tujuannya amal apa? Zikrullah, ya. Dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, terus wabtagu min fadlillah, apa lagi tulisannya? Wabtagu min fadlillah, apa? Wadhkurullah, sahih, wadhkurullah, ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, wadhkurullah, sahih, wadhkurullah. Apabila telah diselesaikan sholat, ditunaikan sholat,
Ya. Wabtagu min fadlillah. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah dan ingat Allah. Ya. Aqimis sholata lidzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullah. Jadi puncak segala amal, segala ibadah adalah zikrullah, bukan zikrul amal. Ingat ya. Tulis tuh. Ya, tujuan kita mengerjakan amal adalah zikrullah, bukan zikrul amal. Ya. Agak mendem kayak bi. Ya. Tujuan orang beramal adalah apa tadi? Zikrullah, bukan zikrul amal. Ya. Tapi kebanyakan kita ketika beramal yang kita ingat amal kita. Ya. Yang kita ingat apa? Amal kita. Udah sholat, tadi sholat tarawih nggak? Sholat tarawih ya, kita ingat ya. Wow, tadi udah tarawih. Oh, si dia kagak no. Dia nggak tarawih di warkop. Ana ahsan minhum. Ana lebih bagus dari dia karena dia nggak tarawih, ana tarawih. Itu namanya zikrul amal. Ana puasa, no yang di warteg kagak tuh siang-siang. Ana khairun minhum. Nah, itu namanya zikrul amal. Jadi karena kita banyak mengingat amal kita, sehingga kita mengecilkan orang yang nggak beramal. Padahal orang masuk surga bukan karena amal. Ya. Masuk surga karena rahmat Allah. Maka zikrullah bukan zikrul amal. Ya. Zikrullah bukan zikrul amal. Saya ulang-ulang ya. Makanya kayak para guru-guru kita menggambarkan tentang orang ikhlas. Orang yang la yadhkuru a'malahum, orang yang enggak ingat amalnya. Seperti apa? Seperti orang yang buang hajat. Dia habis buang pagi, sore diingat gak? Enggak. Ditanya tadi lah udah buang air, udah bagaimana bentuknya? Lupa. Nah itu tuh. Itu yang paling bagus. Ya. Jadi kita beramal kayak apa tadi? Kayak buang air. Habis kita kerjain, kita lupain. Itu alamatul qabul kata ulama. Alamatul qabul, alamat qabulnya amal seorang hamba adalah nisyanul amal, dilupain tuh amal. Ya. Jelas paham? Jadi sebab kita terputus dari Allah gara-gara kita selalu ingat-ingat amal kita. Ya. Sedekah diingat-ingat, sholat diingat-ingat, kebayaan diingat-ingat tuh. Ya. Jelas paham? Jadi gara-gara apa tadi? Ru'yatu af'alahum. Tuh, maka kita kalau habis sholat, ya, selesai sholat kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat untuk bisa sholat. Ya, ini penting nih ya. Ya. Jadi kita kan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah diajarkan bahwa amal seorang hamba bukan ciptaannya, tapi ciptaan Allah. Ya. Kalau akidah kita benar, nggak bakal kita sombong. Benar. Kalau akidah kita, tauhid kita benar, kita nggak bakal sombong. Jelas paham? Kalau akidah kita benar, kita nggak bakal sombong. Karena apa tadi? Dalam akidah kita, af'al kita itu adalah ciptaan Allah. Ya. Kita bisa sholat karena siapa? Yang gerakin siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Pantas gak habis sholat kita sombong karena kita bisa sholat? Tapi kenyataannya banyak kayak yang sombong, dia bisa sholat tahajud, dia bisa sholat malam. Ya, mungkin mulut bilang nggak sombong, tapi hati Allah yang tahu. Ya, kita bilang nih, aneh nggak sombong nggak, tapi dalam hati mendingan gue juga. Nah itu sombong namanya. Karena sombong kan di sini. Itu yang bahaya. Makanya perkuat akidah kita ya. Sebagaimana saya bilang kemarin, ilmu akidah, ilmu tauhid itu menguatkan segala ilmu. Kalau kita belajar fikih, kuat fikih kita gara-gara ilmu tauhid. Itu. Jangan pernah lepas itu. Mungkin kita tahu, tapi kita lupa. Kita tahu nih ilmunya, tahu ilmunya. Cuman kita lupa. Kenapa lupa? Kayak belajar nahu. Kita tahu min ila an ala firubah kaf ba lam huruf jar, betul? Ketika kita baca kitab ketemulah kalimat Allah.
dibaca Allahu. Saya tanya, ala huruf apa? Huruf jar. Nah kok bacanya Allahu? Iya ya, saya lupa saat. Nah itu. Jadi sama sebenarnya. Karena ilmu kita baru jadi ilmu, belum jadi amal. Makanya kudu tatbik itu. Ente udah hatam tuh jurumnya bolak-balik apal dari A sampai Z. Tapi kalau ente nggak praktekin di kitab, nggak bakal bisa melekat di diri kita. Sama ilmu tauhid yang kita punya. Kalau nggak kita praktekin tiap hari, kalau kita nggak latih, maka ilmu itu hanya di buku doang, hanya di sini doang, belum sampai sini. Jadi jangan heran kalau ada orang belajar ilmu tasawuf, tapi dia itu sombong. Kenapa? Karena ilmunya masih di mana? Belum di sini. Nah, maka latih diri kita. Kalau nahu belajarnya sama guru depan kitab. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaza. Kalau nahu. Kalau tasawuf belajarnya di mana? Hah? Kita mau praktekin tasawuf di mana? Baca kitab, ya sama juga belajar di sini juga. Langsung ame guru selesai. Sama temen selesai. Pernah nggak nyium tangan temen ente? Gengsi kali. Halo kan sama gua. Chat ya salam. Mohon maaf nih, aneh banyak lihat ya orang-orang di sini begitu. Ustadz yang ngaji di sini itu tanda dia tawadu. Ya. Ustadz yang ngaji di sini bukan dibodoh, bukan, itu tanda beliau itu tawadu. Ya. Karena kalau orang nggak tawadu, nggak mana mau duduk di sini, mana mau ngaji kitab begini, karena merasa wah gue udah ustadz, gue ngapain ngaji sama ustadz dia, gue ngapain ngaji sama dia. Itu simpelnya begitu. Makanya buktikan ilmu tasawuf itu dalam pengamalan kita. Jangan pakai gengsi cium tangan orang. Itulah pengamalan tawadu. Ya, tiap hari siapa aja yang cium tangannya? Apalagi guru kita. Apalagi yang ngajarin kita. Apalagi orang tua. Masa kita masih gengsi cium tangan dia? Tuh, jelas paham? Ya. Jadi kalau kita pengen mengamalkan ilmu tasawuf, jangan jauh-jauh sama teman kita. Cium tangan teman kita, cium tangan Ujang. Pernah cium tangan Ujang? Hah? Lo pernah bau ya? Bau wangi, Jang, bau minyak wangi. Ente seuzonah aja. Kan bau nggak mesti nggak enak ya, bau minyak wangi gitu, bau kasturi. Ya salam. Apa bau malaikat subuh kesiangan? Ya. Ente mau belajar tasawuf, itu belajar. Makanya lihat Habib Mundir. Habib Mundir di mana kuari? Dakwah. Mau orang-orang sono, siapa aja cium tangannya, nggak mikir dia ilmunya kurang, ilmunya banyak, enggak, cium aja tangannya. Itu pengamalan simpel. Ya. Habaib lihat tuh, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf almarhum dengan Habib Mundir yang jauh lebih muda. Habib Ali udah ngajar kemana-mana, Habib Mundir masih kecil. Ketika ketemu cium tangan, Habib Ali cium tangan Habib Mundir cium tangan Habib Ali. Habib Mundir pantas cium tangan Habib Ali, lebih tua, guru. Tapi Sayyidul Walid Habib Ali menunjukkan ketawaduan, cium tangannya gitu. Itu kan simpelnya begitu. Ya, itu belajar tawadu gitu. Latih dari sekarang gitu. Kalau mau itu enggak hanya di teori tapi di sini, latih dari sekarang. Ya, ikhlas, belajar di mana? Di markas ikhlas. Kita ngajar TPQ tiap hari, emang digaji. Ya. Jangan begini. Ah, gua nggak digaji ini, gua semana-mana aja, gua datang kapan aja, ya jangan. Ya. Guru-guru di sini nggak ada yang digaji, tapi mereka datang tiap hari ngajar tuh, ikhlas tuh latihan di sini. Ya, makanya kalau kita sadari, kita mau belajar ilmu tasawuf itu ada di sekitar kita, asal mau doang. Ya, asal mau. Tuh. Ya, belajar tawadu, belajar ikhlas, belajar syukur tuh ya, belajar syukur. Dikasih oleh Allah mau makan apa aja makan ya, mau makan pakai toge doang, alhamdulillah. Mau makan pakai ini, alhamdulillah. Pizza Hut, alhamdulillah. Mau pakai ayam, alhamdulillah gitu ya. Tiap hari ngelunjak nih. Tiap hari. Gitu ya. Jadi semua ada di sini tuh. Gak usah jauh-jauh kita untuk belajar praktek tasawufnya itu ya. Nah, maka kita jangan sampai berpandangan fokus ke amal. Karena Ibnu Athaillah mengatakan min alamatil i'timadil alal amali nuqsanur raja inda wujudis zalal. Ya, di antara tanda seseorang berpegang bersandar dengan amalnya, berkurang rojaknya ketika adanya kesalahan. Ya. Kita kalau berbuat salah kira-kira makin turun ibadah kita apa makin naik? Biasanya orang habis salah turun.
Ya. Berarti dia bersandarnya sama amal. Nah repot begini, kalau orang bersandar sama amal, nauzubillah misalnya nih, semakin banyak amalnya semakin bangga, semakin banyak amalnya semakin sombong. Itu tanda kalau kita bersandar sama amal. Ya kita kan bisa ngukur nih, kita kalau lagi maksiat, maaf ya, kadang-kadang kan nggak semua kita lurus terus, kadang-kadang ada yang maksiat. Kalau kita lagi maksiat, bagaimana nih hati kita? Merasa rendah, merasa malu, ya Allah aneh banyak dosa, nggak pantas, aneh ngaji, itu bagus. Cuman perhatikan ketika kita lagi banyak ibadah, lagi nggak maksiat, bagaimana perasaan kita? Ya. Kalau perasaan kita merasa tinggi, nah berarti kita berpatokannya sama amal. Tuh. Barometernya ya. Pernah nggak ngalamin begitu? Ente merasa nggak maksiat, ente merasa nggak berbuat mukhalafat, terus merasa bangga di hati kita, merasa lebih baik dari yang lain. Nah itu berarti kita sangat-sangat memperhatikan amal, bukan Allahnya. Itu ya. Jadi tadi apa? Dzikrullah laisa dzikrul amal. Wanhirafihim, inhiraf ya. Ma'tuf ke wukuf ya. Dan sebab inhiraf mereka, melencengnya mereka anil aqidatis shahihah, dari akidah yang benar. Tuh. Jadi orang terputusnya dari Allah nomor 3 nih, gara-gara akidah. Gara-gara akidah yang melenceng. Tuh, makanya kembali lagi akidah lagi perbaikin. Ya, tauhid benerin. Kenapa orang bisa melenceng dari akidah yang benar? Bikhtilafi ahwiyatihim, karena beda-beda keinginan atau hawa mereka. Ya. Allati nufusul basyari, yang mana jiwa-jiwa manusia itu majbulatun alaiha, diciptakan atas hawa nafsu tuh. Jadi kalau orang itu ya kalau ngikutin nafsunya, udah dia bakal cari jalan, bakal cari madhab, bakal cari torekoh yang enak buat dia. Ya. Kalau orang ngikutin hawa nafsu tuh. Ya makanya ada mazhab hawa nafsu. Pokoknya semuanya yang ringan-ringan aja. Sholat yang ringan, puasa yang ringan, dicari yang enak-enak, yang rukso aja. Sampai suatu hari ada ulama begitu, bikin buku, bikin kitab, nyari yang rukso semua. Mazhab ini enaknya ini, mazhab ini enaknya ini, dikasih ke khalifah, dibakar tuh buku. Kenapa dibakar? Karena mazhab hawa nafsu tuh. Nauzubillah min dzalik. Dan akidah yang melenceng ini tuh menyebabkan kita nggak bakal pernah bisa usul kepada Allah. Kita nggak bakal pernah bisa sampai mengenal Allah karena akidah yang sesat. Ya, makanya kita jangan sampai salah berguru. Akidah ini paling penting. Ya. Cari guru yang punya sanad, yang mengikuti jejak gurunya. Ada beberapa contoh akidah yang menyimpang. Tulis satu yang pertama, akidah Mu'tazilah. Ya, ini akidah menyimpang, sesat, menyesatkan. Akidah apa? Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini dikatakan sesat menyesatkan itu, tapi masih dalam ranah Islam gitu, ya. Jadi Mu'tazilah masih Islam, cuman sesat. Masih saudara kita, cuman sesat gitu. Ya, pahami ya kalimatnya. Bagaimana Mu'tazilah? Apa sih akidah Mu'tazilah? Bisa ditulis. Mu'tazilah itu adalah kaum yang mengedepankan akal ketimbang ya nas, ya. Kaum yang mengedepankan akal atau rasionalitas ketimbang nas. Ya, nas itu Quran hadis. Jadi kalau ada masalah, mereka lebih nyelesainnya ke ya, masuk akal aja. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan begini, akal mengatakan begitu, diikutin apa? Akal gitu. Ya. Contoh misal dalam hal kisos misalnya. Oh, menurut saya kisos ini atau nggak rajam ini nggak berperi kemanusiaan, nggak masuk akal nih. Nah itu yang dimenangin akal itu. Ya. Sedangkan Al-Quran meskipun jelas dalilnya, tapi kalau nggak sesuai dengan akalnya, nggak logis, ditinggal. Ya. Makanya dibantah ya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya segala sesuatu bisa ditimbang. Ada yang pakai akal, ada yang pakai iman. Yang pakai akal namanya apa tadi? Ta'akuli.
ta'akul. Itu adalah sesuatu yang masuk di akal. Namanya apa? Ta'akul. Adapun yang masuknya ke iman namanya ta'abbud. Ya. Jadi kalau kita menyembah Allah bisa dengan ta'akul, bisa dengan ta'abbud. Contoh ta'akul apa? Kita wudu misalnya. Masuk gak ke akal? Masuk. Ya. Kita bersuci, bersihin badan. Ya. Tapi ada hal yang nggak ta'akul apa? Rokaat, jumlah rokaat. Kenapa zuhur 4? Kenapa subuh 2? Coba jawab dah. Logikanya gini, kalau bulan puasa mungkin subuhnya 4 kali ya, orang pada seger, habis sahur. Kalau pakai akal. Kalau zuhur orang pada rapat, pada kerja, 2 aja dah, gitu kan? Kalau pakai akal. Apalagi asar, orang pulang kerja capek. Kalau bisa 2, kira nggak kalau orang saya ganti 2 gitu? Udah para jamaah, kita zuhurnya 2, asarnya 2, karena zuhur kerja, sore pulang kerja, capek. Logis gak? Logis. Itu. Kalau maghrib baru dah 4 dah, nggak apa-apa 4. Karena kan orang udah pulang kerja, udah istirahat tuh. Ya, subuh tergantung, kalau bulan puasa 4, kalau bulan biasa 2 gitu. Ini kan akal-akalan, ini nggak bisa begitu. Makanya apa yang Allah turunkan kepada kita, imma kita cerna pakai iman, imma kita cerna pakai akal. Yang nggak bisa cerna pakai akal, cerna pakai iman. Isra Mi'raj. Pakai apa itu? Iman. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Mu'tazilah, bahwasanya annal abda yakhluqu af'ala nafsih. Kata Mu'tazilah bahwasanya seorang hamba itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini dia. Kalau kita ahlu sunnah gimana tadi? Kita nggak menciptakan amal kita. Ya. Kita diciptakan oleh Allah dan perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Ya, paham nggak? Kita ini diciptakan oleh Allah dan perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Di ahlu sunnah tuh. Kalau Mu'tazilah gimana tadi? Kita diciptakan oleh Allah dan kita bisa menciptakan perbuatan kita sendiri. Ya. Dalilnya gini. Kalau orang diciptakan perbuatan ini Allah, nggak usah dihukum. Ya. Paham nggak? Orang kalau dia diciptakan perbuatannya sama Allah, ini kata Mu'tazilah nih, lah nggak usah dihukum, lah kan dia berbuat taat, Allah yang bikin. Dia berbuat maksiat, Allah yang bikin. Ngapa dia dihukum gitu? Nggak logis gitu kata mereka ya. Nggak logis. Kalau seandainya perbuatan itu diciptakan oleh Allah, maka perbuatan itu diciptakan oleh hamba itu sendiri. Kalau dia berbuat taat masuk surga, kalau dia buat maksiat masuk neraka. Pantas karena dia ngerjain sendiri. Itu kata orang Mu'tazilah. Sampai sini paham nggak? Jadi yang benar kira-kira siapa? Yang benar perempuan udah pasti. Apalagi perempuannya Mu'tazilah. Enggak ya. Nih, ada kisah. Suatu hari ada Al-Imam Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, tebalnya 3 jilid. Imam Zamakhsyari ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah, terkenal, sangat terkenal. Ya. Kalau ente nggak kenal, berarti ente kurang main jauhnya ya. Ini Imam Zamakhsyari ini orang Mu'tazilah. Tadi pendapatnya begitu. Dia nikah, ada perempuan cakep banget, dia demen. Dia demen nih perempuan cakep. Saking cakepnya dilamar, tapi sayangnya dia ame bapaknya sama keluarganya Sunni. Ahlu sunnah wal jamaah. Yaudah lah nggak apa-apa dah, demi cinta aneh rela nikahin dia. Gitu. Barangkali nanti dia akan bisa ikut aneh, Mu'tazilah juga. Dinikahin. Pas malam pertama, bininya ngasih syarat gitu. Abis dia berhubungan gitu. Kata bininya, yang ayo kita lanjut lagi gitu katanya. Ya. Marroh Saniyah. Nah, saya Zamakhsyari udah nggak kuat, udah lemes sudah. Kata bininya, gimana sih? Kata Mu'tazilah kan seorang hamba bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Coba dong bikin, kamu kuat lagi gitu. Kata Zamakhsyari, ya nggak bisa ini. Ya. Tuh kalau begitu seorang hamba itu nggak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Lah kamu aja nggak bisa. Akhirnya tobat. Tobat gara-gara bininya tuh. Jadi ahlu sunnah. Makanya kitabnya kita pakai sekarang. Itu gara-garanya itu, gara-gara malam pertama. Udah lemas kan gitu. Kalau orang bisa menciptakan perbuatan, dia maunya berapa ya? Aneh mau 70 kali. Yaudah, tenang aja. Bim salah bim 70 kali kita berjima. Masya Allah. Nggak bisa, 1 doang.
Ini kisah dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ya, silakan nanti baca sendiri itu ya. Jadi Syekh Zamakhsyari yang Mu'tazilah itu bisa tobat gara-gara siapa? Bininya tuh. Jadi jangan khawatir ya kalau kita ilmunya kuat tuh kayak bininya Syekh Zamakhsyari tuh ya. Tuh. Main akal. Kita main akal lagi ya kan. Luar biasa ya Syekh Zamakhsyari. Kemudian di antara juga akidah yang menyimpang adalah akidah Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Ya. Qadariyah itu adalah akidah bahwasanya semua usaha, semua kehendak bergantung pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita berkehendak pengen makan misalnya, ya berarti kita makan, kita yang gerakin sendiri gitu. Kalau kita kan Ahlus Sunnah enggak. Ya. Bahkan ada yang mengatakan orang Qadari ini ketika Allah menciptakan hamba, Allah enggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, Allah enggak tahu setelahnya kejadian apa, Allah enggak tahu. Kenapa? Karena hamba yang bergerak sendiri. Ntar Allah tungguin di ujungnya, gue liatin gitu. Oh nih maksiat, neraka. Oh nih taat surga, gitu kata Qadari. Ya, jadi kata orang-orang Qadariyah, semua makhluk, semua manusia berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Sesat gak? Sesat. Kemudian yang ketiga, Jabariyah. Kebalikannya Qadari. Apa yang Jabariyah? Semua perbuatan, semua kehendak adalah kehendak perbuatannya Allah. Kita sebagai hamba tidak punya ikhtiar dan usaha sama sekali. Berarti kalau orang yang masuk Jabariyah, ya, udah di pasar sama Allah udah. Nah, saking parahnya Jabariyah, ya ketika dia maksiat, dia sandarkan kepada Allah. Dibilang, "Kenapa ente maksiat?" Lah Allah yang gerakin saya maksiat. Kenapa ente zina? Ya Allah yang bikin saya zina. Kalau saya enggak ditakdirin Allah zina, saya enggak bakal zina. Tuh. Kata orang Jabari, sesat juga. Ya. Kenapa lu nggak sholat? Kalau gue sorga ditakdirinnya ya gue pasti masuk sorga gitu. Enak gak? Gue ngapain ngaji? Kalau gue takdirnya jadi ustadz, pasti gue jadi ustadz. Jadi begitu, mereka nggak ada usaha. Orang Jabari. Ya. Tuh. Jadi kalau ada santri, kalau lagi tidur bangunin lo ngaji. Ah tenang gue laduni, nah, gitu. Tak gue juga kalau jadi ustadz gue jadi ustadz. Nah itu tuh Jabari tuh. Ya. Kemudian akidah yang sesat juga mujasimah, akidah mujasimah. Apa itu mujasimah? Kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Contoh, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki. Tuh, ada yang mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya. Luasnya kursinya Allah seluas langit dan bumi. Nah, ini dia mengatakan, ini salah seorang dai, dia mengatakan Allah itu punya kursi. Ya, Allah itu punya kursi. Orang kalau punya kursi berarti dia duduk gak? Duduk ya. Bener gak kira-kira? Ayat kursi ada yang mengatakan itu kursinya Allah gitu. Kalau Allah punya kursi berarti Allah duduk. Kalau Allah duduk berarti gimana duduknya? Begini gitu. Nah ini mujasimah, nyamain Allah dengan makhluk. Ya. Ada lagi kullu syai'in halik, segalanya hancur illa wajha, kecuali wajahnya Allah. Oh berarti Allah punya wajah. Tuh. Berarti nanti di hari kiamat kita memandang wajahnya Allah, memandang mukanya Allah. Nah bagaimana mukanya Allah? Apa kayak gitu? Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dalam Quran begitu. Berarti Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Kayak kita tangannya, ada jari-jarinya. Nah ini mujasimah. Ya. Allah turun sepertiga malam. Oh turun dari langit? Iya Allah turun. Mujasimah. Ya. Pokoknya ini jangan sampai kita terkena nih. Ya. Pegang baik-baik. Ya, sifat 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi. Ini pegang baik-baik. Makanya kalau orang menguasai betul sifat 20, insya Allah itu cikal bakal dia bisa usul sampai Allah. Allah itu nggak sama dengan makhluknya, dengan yang baru. Jadi kalau dibilang Allah punya tangan, nah, Allah nggak punya tangan.
Makna tangan adalah kekuasaannya Allah. Menurut ulama yang mentakwil. Kalau ulama yang tafwid bagaimana? Ya udah begitu dah maknanya, nggak dijelasin. Ya. Jadi ada yang menjelaskan, ada yang tidak menjelaskan. Yang selamat nggak menjelaskan dah. Yang selamat juga yang menjelaskan, takwil namanya. Yang nggak selamat yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Tuh. Ya. Ada dalam hadis, dalam makalah ini lupa ya. Pokoknya kalau yuridu bihi wajhallah. Apa artinya? Terjemahnya apa? Yuridu, dia ingin, bihi dengan amal itu, wajhallah. Apa wajhallah? Kalau terjemahin mutlak apa? Wajahnya Allah. Dia pengen wajahnya Allah. Lu gimana ente mau pegang? Gimana tuh? Pengen wajahnya Allah, diapain kira-kira? Ini gak ngerti ilmu, makanya belajar jangan separuh-separuh. Belajar balaghah. Ya. Kalau belajar balaghah kelar, ini gak ada masalah. Nggak segalanya kata-kata itu kita maknakan hakiki. Ada mahakiki, ada majazi. Ya. Dunia dalam genggamanku. Apa begini gitu? Kagak. Maknanya apa? Dunia dalam kekuasaan. Jadi kalau ngomong tangan berarti apa? Kekuasaan. Nah, makanya menafsirkan hadis, man ra'a minkum munkaron, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka rubah dengan tangannya. Mana tangan di situ apa? Apa tangan gitu? Hah? Ada kemungkaran, rubah dengan tangan. Berarti kalau pakai golok nggak boleh, harus pakai tangan gitu ya. Orang tawuran gitu, wah mungkar, pakai tangan mungkin, tangan kosong gitu. Kan konyol. Orang tawuran misalnya gitu, kita pakai tangan doang, gini. Enggak lah, orang nggak bakal kabur. Pakai apa? Pistol, polisi pakai pistol, kabur gak orang? Ya kan polisi nengahin orang tawuran kan pakai apa dia? Kabur gak? Jadi makna tangan di sini maknanya bisa bermakna kekuasaan. Jadi makanya kalau ada orang ngelihat kemungkaran, kalau dia punya kekuasaan RT, RW atau apapun itu jabatannya, maka wajib dia menghilangkan kemungkaran itu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak pakai lisannya gitu. Gimana pakai lisan? Ada khomer pakai lidah gitu ya gitu. Gitu enggak. Mana lisan di sini apa? Pakai apa? Omongan. Iya. Jadi enggak hakiki. Lisan bukan lisannya bukan, tapi apanya? Omongannya. Apa melet-melet gitu. Melet-melet gitu. Kan pakai lisan namanya ya. Tuh. Makanya pentingnya belajar balaghah tuh ya. Tuh. Malam Jumat insyaallah ya. Cuman saya enggak sarankan kalau belum belajar ilmu nahu. Tapi boleh datang, cuman minum Paramex sebelumnya ya gitu. Takutnya pas ngaji puyeng. Gitu. Makanya udah dah, kita tanya sama Ustadz aja aman udah ya. Nggak usah pakai cocok logi itu ya. Yang kelima, di antara akidah menyimpang adalah akidah Syiah. Nah, ini dia. Baik-baik sama akidah Syiah ya. Jelas dah kalau akidah Syiah sering kita dengar ya. Apa ciri khasnya akidah Syiah? Ya, mencela para sahabat tuh udah, sahabat Nabi. Kemudian di antara akidah yang sesat yang menyimpang adalah akidah Wahabiyah, akidah Wahabi ya. Akidah Wahabi ini adalah akidah yang mana mereka itu ya banyak bid'ahkan orang tuh ya. Pokoknya dia benar, yang lain salah itu cirinya. Yang pokoknya kalau ini ngomongnya sunnah gitu ya. Kita juga ngomong sunnah sih, cuman nggak kayak dia gitu. Lip sunnah, mall sunnah, ya, celana sunnah, lah semuanya digalarin sunnah ya gitu. Ini bahaya nih ya. Akidah Wahabi ya, yang nggak demen maulid. Kalau Syiah demen maulid. Jangan salah loh, Syiah sama kita mirip. Syiah sama kita mirip ya. Saking miripnya dia ada haul, ada maulid, ada tahlil, banyak. Saking miripnya kita pakai imamah juga deh. Mana imamahnya hitam biasanya. Ya. Kalau nggak putih. Tuh. Bentuk imamahnya beda sama imamah kita. Ntar ente paham lah, lihat tuh ada. Kalau di sini kan ulama kan ada imam Hadrami dan sebagainya ya. Kalau mereka jelas tuh kelihatan ciri-ciri mereka itu. Dan sholat pakai batu. Sholat pakai apa? Batu. Taruh batu di depan. Batu dari apa? Dari tanah Karbala ya. Bukan batu baterai bukan ya. Batu Karbala tuh. Ntar ente mau ini batu baterai lagi tuh. Ya. Nah, Syiah itu berjenis-jenis. Bahkan ada yang mengatakan kurang lebih 20 macam Syiah. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Yang jelas hati-hati sama pemahaman Syiah. Yang ke berapa? Yang ke 7 pemahaman Murji'ah.
Murji'ah. Apa ini Murji'ah? Yang kemarin kita bahas ya. Ketika seseorang sudah masuk Islam, sudah syahadat, maka maksiat apapun tidak akan merontokkan imannya. Ya, jadi dia bebas maksiat. Dengan dalil man qala la ilaha illallah fa huwa fil jannah. Tuh. Ya, Murji'ah parah ini. Ya. Kalau di kita kan orang udah la ilaha illallah, maksiat jatuhnya apa? Fasik. Udah la ilaha illallah, maksiat jatuhnya apa? Fasik. Tapi kalau mereka enggak ngaruh itu. Karena Nabi pernah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarqa. Naam. Wa in zana wa in sarqa. Naam. Yang terakhir akidah Khawarij. Nih dia, Khawarij. Nah, ini kalau Khawarij ini parah nih. Khawarij udah menghalalkan membunuh orang yang berlawanan dengan dia. Gitu. Bunuh nih mainnya. Kalau tadi Wahabi mending ngatain doang Wahabi. Ahlul bid'ah ente gitu. Tapi kalau Khawarij ini udah mainnya bunuh udah nyawa mainnya. Bahkan kalau kita telusuri sejarahnya dahulu, umat Islam di Arab dulu di mana di Hijaz, sebelum namanya Saudi, dulu Hijaz namanya. Itu sebelum masuk Wahabi, ulama-ulama Ahlus Sunnah di situ. Ya, termasuk Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Yasin Al-Fadani, zaman sebelumnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Itu di zaman itu dibantai-bantai semua ulama. Ya. Ulama dibantai, dibunuh, dipenggal dan sebagainya itu. Kalau mau selamat pindah dari sini. Karena ini kota Mekah Madinah mau dikuasain namanya Wahabi yang berasal dari Najd. Ya, itu namanya Khawarij. Jadi kalau orang udah mainnya udah bunuh dan sebagainya itu namanya apa? Khawarij. Tapi kalau belum bunuh baru Wahabi aja dia pemahamannya. Tuh. Nah, inilah beberapa akidah yang menyimpang yang mesti kita hindari. Nauzubillah min dzalik nih, jangan sampai anak kita, keluarga kita masuk ini. Ada lagi yang terakhir mungkin tambahan nih, Ahmadiyah. Itu cuma baru. Ya, itu bukan pengikut Ahmad Al-Farisi bukan ya, Ahmadiyah. Ahmadiyah ya. Cuman Ahmadiyah ini khilaf. Dikatakan khilaf. Kenapa saya nggak masukkan khilaf? Karena khilaf ya. Sebagian daripada guru-guru tarekat itu masih menganggap itu bagian tarekat gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kita nyari aman, tinggalkan semua itu ya. Nah, ini jangan sampai kita masuk kepada inhiraf ya anil akidah shahihah. Nah, semua kenapa sebabnya orang bisa berbeda akidah? Karena berbeda hawa nafsu dan kecenderungan. Tuh. Itu juga bisa memutuskan seseorang dari Allah. Kemudian yang keempat. Yang berapa tuh? 4 ke 5. Yang keempat, wa hubbil jahi wal mali wad dunya war riasati wasyuhrati. Apa yang bisa mutusin diri kita dari Allah? Cinta dengan kedudukan. Nih dia yang tadi saya katakan ya. Kalau orang udah selamat dari hubbud dunia, dia udah lagi cinta dunia, bahkan bisa menghambur-hamburkan duit. Tapi orang belum tentu selamat dari hubbul jah. Jadi yang pertama kita jauhi hubud dunia. Pokoknya sama duit nggak begitu sayang udah gitu. Tapi musuh kita setelah kita bisa mengalahkan hubud dunia, musuh kita hubbul jah. Ya. Maka cara untuk meninggalkan hubbul jah adalah hubbul khumuli. Cinta dengan kehumulan. Cinta nggak terkenal. Cinta jadi orang bawahan itu. Ya. Hubbul khumul. Ya. Jadi kalau orang masih pengen terkenal, pasti wasilahnya apa? Jah. Hubbul mal, hubbul jah. Wa dunya, hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah. Hubbur riasah, pengen mimpin. Nih, ini biasanya kelihatan nih kalau orang dalam organisasi itu kan. Cenderungnya pengen jadi pale gitu. Ya. Kalau dalam masyarakat cenderungnya pengen jadi RT. Kalau nggak jadi RT ngamuk. Cenderungnya pengen jadi RW. Pokoknya bagaimana aja dikerjain sampai black campaign, sampai nyebar surat kaleng lah jelekin lawannya itu. Itu kalau di pulau alhamdulillah sih enggak ya gitu. Malah juga pada jadi RW lu aja gitu ya. lu aja emang gak ada duitnya soalnya. Coba kalau tahu ada sumber duit, wah luar biasa. Ya, di tempat-tempat lain ada yang begitu modelnya. Jadi dia jadi seseorang yang punya jabatan, ya saya nggak sebut apa jabatannya. Jadi ketika dia punya jabatan, itu paling gampang nyari duit. Minimal jadi wasilah
Orang kalau jadi wasilah kecipratan nggak kira-kira? Asmi misalnya jadi RT gitu. Pak Asmi, ini saya mau nyumbang anak yatim. Oh iya tenang, ada yatim 100. Padahal yatimnya cuma 70 gitu. Sisa amplop 30. Bu nih amplopnya tinggal segini. Udah buat Pak Asmi aja. Ya lumayan begitu. Kita nggak tahu itu. Yang kedua apa ya? Tanda tangan dah, ya kan? Ya. Pak nih aneh mau nikah nih. Mau bikin surat apa namanya? Iya, numpang nikah. Oh iya, taruh aja situ. Nih Pak, sekedarnya aja seikhlasnya. Oh iya, sini. Oh, gitu. Ada datang, ya anak markas gitu, kagak ngasih amplop gitu. Ya. Sampai besok nggak ditandatangan itu. Mana Pak RT? Lagi sakit. Besok mana Pak RT? Lagi kondangan. Kagak ada, padahal di rumah gitu. Itu makanya nggak boleh RT nerima apa? Duit. Ingat ya, ini yang jadi RT, calon RT ingat, RT nggak boleh nerima duit. Ingat nggak ada tanda tangan. Tuh. Saat saya kalau nggak tanda tangan disusahin urusan saya, udah kasih duit. Boleh, boleh. Ya. Jadi kalau ente ngurus sesuatu, kalau ente nggak ngasih duit, urusan jadi ribet, jadi kagak kelar-kelar, ente kasih boleh, sekedarnya aja. Ya. Yang dosa dia, ente nggak dosa. Karena itu hak ente. Ya, ingat ya. Yang pengen jadi PNS udah layak, udah punya sertifikat, udah pokoknya udah berhak masuk, terus disusahin bayar, boleh bayar. Yang dosa dia. Tapi kalau nggak begitu, contoh nih, ente nggak layak masuk PNS, nggak punya kecakapan, nggak punya ijazah, ente nyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan disogok di neraka tuh ya. Jadi ada tadi ya uang pelancar tuh, ada nyogok, beda ya, tolong dibedain tuh. Nah jadi begitu ya, itu hubbur riasah. Nah kemudian hubbur syuhroh, ini dia cinta populer ya, ini juga sama ya, termasuk hijab ya. Ya Allah, Allahumma salimna ini ya. Saya pun nggak berlepas diri daripada hubbur syuhrah. Bisa jadi saya hubbur syuhrah ya, tapi doain mudah-mudahan Allah jauhi dari sifat-sifat ini ya. Ya, jadi yang namanya ustadz, namanya sekarang itu ya, itu memang tipis ya. Makanya saya pernah bilang sama tim teman-teman ini, gitu. Bukan saya nggak pengen video-video saya dinonton orang, bukan. Cuman takut keselip, ada niatan biar viral, ada niatan biar terkenal gitu. Karena jadi orang terkenal kagak enak. Ya. Kalau orang terkenal salah dikit dibahas, padahal yang namanya salah manusia. Gitu. Makanya doain sedang-sedang aja dah ya. Sedang aja. Biarin teman-teman ngupload video saya, mudah-mudahan orang yang nonton dapat hidayah ya. Nggak mesti banyak, Kak. Yang penting diamalin aja gitu. Ya. Kadang yang nonton banyak, yang ngamalin kagak gitu. Ya, jadi saya nggak berlepas diri dari hubbus syuhra ya, namanya manusia ya. Tapi nanti ada masanya ya, kita nyilem ya. Kemudian tulil amal. Sebab orang terputus dari Allah panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan. Ini sama kayak orang janji deh, itu. Nanti besok dah, gua ke sono lah. Belum tentu umur sampai besok. Makanya katakan insya Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ay yasha Allah. Jangan kau katakan besok saya begini, melainkan kau harus katakan apa? Insya Allah. Kemudian apalagi taswif, nih juga sama. In kita ul khalq anilah. Apa taswif? Nunda beramal. Aku ngamalin ntar aja ada tuaan dikit, masih muda sekarang gitu ya. Ini pun sama. Ya. Jadi mau muda mau tua, tetap kita wajib mengamalkan kalau kita sudah tahu. Kemudian wasyuhi, ya, pelit. Ya. Yang memutuskan kita dari Allah adalah pelit. Wal hawa, yakni ittibaul hawa, ya, ngikutin hawa nafsu. Wal ujbi, dan juga sifat ujub, bangga diri. Wa fuhsyi aghdiyatihim, dan juga buruk dia punya makanan, ya. Minal mat'ami, baik dari makanannya, wa masyrabi, dari minumannya, wa malbasi, dari pakaiannya, ya. Makanya pastikan nih pakaian kita ini, kita kalau zikir, tasbih yang kita pakai, baju yang kita pakai, sejadah yang kita pakai halal. Yang pakai tasbih, yang pakai sorban, yang pakai baju nggak halal, maka zikirnya nggak sampai, nggak diterima sama
Allah. Tuh. 1 dirham aja. Nih 1.000 perak. Kita beli sorban 100.000. 1.000-nya yang haram, ada 1.000 haram di situ, nggak diterima sama Allah. Bagaimana semuanya haram? 1.000 perak aja nggak halal, nggak diterima sama Allah. Baik-baik yang nyimpen duit ya, yang megang duit kas, yang megang duit orang, ingat pisahin duit. Pisahin. Ya Aji ya, pisahin. Jangan sampai duit ente yang 1 miliar nyampur-nyampur duit haram tuh, Masya Allah. Duitnya 1 miliar banyak banget ya. Gara-gara 10.000 nyampur-nyampur kan jadi rusak. Gara-gara nilah setitik rusak susu sebelanga tuh. Gara-gara cuman setitik. Allahumma salimna ya. Itu makanya kalau kita ngasih duit, yang megang kas tuh jangan yang nggak punya duit, yang punya duit justru. Dia soalnya takut-takut, wah ini kayaknya berkurang, gue tambahin gitu. Iya, gitu. Kurang, oh, kayaknya kemarin nggak segini nih, ada tambahin gocap gitu. Sering-sering kalau bisa. Gitu. Jadi kasih nambah diri itu. Karena waro, hati-hati, takut ini. Gitu. Wa fasadi dunyahum. Nah, ini juga sama ya. Termasuk yang bisa mutusin seorang kepada Allah, dunianya rusak, urusan dunianya hancur. Ya, ente kerjaan ente berantakan, itu pengaruh juga. Ente dagangan ente kacau, pengaruh juga itu. Cobalah. Ya. Bisa gak ente ngaji kalau urusan dunia ente nggak beres? Kagak bisa. Malam ini masih narik. Ya. Malam ini kejar target, besok mau lebaran soalnya kan mau beli celana jeans kan besok ya. Mau beli ketupat gitu. Jadi kalau urusan dunia juga berantakan, mempengaruhi urusan kita kepada Allah. Wa ghalabati syahwatin nafsaniyah 'alal qulubihim, dan juga dikuasai syahwat nafsu. Syahwat nafsu atas hati mereka. Tuh. Ya. Dikuasai syahwat. Ini pernah kita bahas tahun lalu ya tentang dalam kitab Kimya'us Sa'adah ya. Artinya seorang hamba ketika dia sudah bisa mengatur dirinya, dia akan menangkan hatinya ketimbang nafsnya gitu. Karena selama nafsnya seseorang itu masih berada di nafs ammarah bisu, maka pasti dirinya akan ngerjain maksiat. Wa tarki mujahadatin nafs. Begitupun yang bikin orang putus dari Allah, meninggalkan berjuang melawan hawa nafsu. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Ngelawan hawa nafsu itu bukannya murid doang ya. Murad juga tetap ngelawan hawa nafsu. Bukan cuman santri doang, kiai, ustadz juga ngelawan hawa nafsu. Ada kisah dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ada salah seorang wali min auliillah, ini lupa namanya siapa. Kalau nggak salah Malik bin Dinar. Ya. Suatu hari beliau itu sedang sakit. Yang mana sakit ini menjelang sakaratul maut. Sepanjang umurnya nggak pernah makan anggur. Karena beliau mengharamkan makan anggur. Ini riadohnya orang ya. Apa yang paling kita suka itu diharamkan, kita haramkan. Itu insya Allah akan memutus rantai-rantai hawa nafsu. Ya gitu. Yang demen anggur ya, udah dah aneh nggak makan anggur lagi gitu. Yang demen bakso aneh nggak makan bakso lagi. Yang demen ngerokok aneh nggak ngerokok lagi dah gitu ya. Satu lagi gitu ya. Mungkin bisa tuh langsung terbang satu lagi kalau nggak ngerokok deh. Ini karena ngerokok aja jadi kesini-sini nggak terbang, yang terbang asapnya soalnya. Itu perjuangan loh ya, meninggalkan yang kita senangi. Lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nggak bakal ente mendapat kebaikan yang sempurna sampai ente infakkan, ente keluarkan apa yang kalian cintai. Akhirnya menjelang akhir hayatnya beliau minta anggur. Minta anggur. Padahal berpuluh-puluh tahun nahan makan anggur. Ketika datang pelayan yang ngasih anggur, dipikir lagi. Akhirnya nggak jadi makan. Beliau katakan apa? Ya Allah, sudah puluhan tahun aku menahan nafsu. Ya, kenapa di akhir ini aku ingin memakannya karena nafsu, ditinggalkan karena Allah tuh. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau kita kan ngabisin ya, lagi ngabisin ya. Kadang kalau orang mau nikah kan, apa nih dimakan ya. Itu benar, itu ada. Kita lagi buka bersama. Biasanya ada orang tua nggak pantangan makannya, nggak makan sop, nggak makan ini, nggak makan. Pas kemarin buka puasa apa aja dimakan? Teh diminum, es buah diminum, sop dimakan, nasi ini dimakan, semua dimakan. Besoknya meninggal. Kata orang apa? Oh berarti kemarin ngabisin tuh gitu. Nah lihat Ujang kadang-kadang begitu tuh. Ini dihabisin nih. Wah ngabisin kali ini. Berarti kasih makan yang enak, ya nggak apa-apa.
Ya. Kadang-kadang iya. Kita nggak tahu ya gitu. Kita lagi nyari usus, mana usus nih? Wah, ususnya habis sudah, ya, lagi ngabisin nggak apa-apa. Jadi mujahadah sampai mati itu ya. Cuman bedanya gini, kalau orang mujahadah di awal sama di akhir beda. Kalau mujahadah di awal berat. Ente ninggalin yang ngerokok awalnya berat, makan permen ya, yang penting makan dan nyemil, kan biar ninggalin berat. Tapi kalau udah biasa kesononya gampang gitu. Nah, saya bilang kemarin, ya nggak bakal orang bisa merasakan manisnya ibadah sebelum dia pernah merasakan pahitnya ibadah. Ya. Lagi capek, lagi nggak enak gitu, dipaksain Allahumma paksain tuh. Kemudian wa ihmaliha, dan juga sebab dia meremehkan ya, menyanyiakan mujahadah. Maka tarfa fi syahwatiha, yang mana hal tersebut bisa membangkitkan syahwatnya tuh. Ya. Kayak kita buka puasa dah ya, kalau orang buka puasa, kalau kita masih sibuk menyiapkan bukaan gitu. Padahal sih sebenarnya kita buka cukup ya, makan kurma, minum air putih, makan nasi cukup sebenarnya gitu. Nggak perlu macam-macam dah ya, kolak juga, ini juga gitu. Itu sebenarnya nafsu aja. Tuh. Ya. Bener gak? Kita buka puasa korma cukup gak? Korma, gorengan, lontong, risol, tahu, ubi, banyak. Itu hari pertama. Gitu. Makanya kemarin saya bilang gitu sama istri saya, udah nggak usah bikin nggak usah bikin buka puasa gitu. Maksudnya nggak usah bikin tuh bukan nggak bikin sama sekali gitu. Nggak usah pakai beli sono ini nih, nggak usah repot-repot. Kita makan juga sekedarnya gitu. Pokoknya kalau mau ngelawan hawa nafsu paling enak kita apa yang kita suka banget itu ya. Waru'unatiha. Ya, dan kebodohan nafsu. Wa tazayyuni linnas, nih dia. Sama yang bikin putus kita sama Allah adalah berhias untuk manusia. Berhias untuk manusia. Ya, yarhamukallah. Berhias untuk manusia. Ya. Kalau bahasa kata ya riya lah ya, mungkin bahasanya riya ya, pencitraan namanya orang. Wa talabus bil awsafil madmumah. Nah, ini juga yang parah. Dia itu berpakaian dengan sifat madmumah. Sifat yang tercela, seperti al-ghil ya. Ada marah sama orang. Wal hiqd, dendam, wal hasad, dengki, wal jahli, bodoh, wal hamki, dungu, wariya'i, riya, wan nifaq. Tuh ya. Ini juga yang saya bilang kemarin, kita nggak bakal bisa sampai ke Allah kalau kita masih bawa penyakit hati. Ya, makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin diajarkan Imam Ghazali bagaimana cara kita untuk menumpas penyakit hati. Wan bi'athil jawarih, begitu juga melepaskan jawarih anggota tubuh kita fi ghairi taatillah, pada selain daripada taat kepada Allah tuh. Ya, anggota tubuh kita. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada, sebelum kita mempelajari bab tasawufnya, bab menjaga anggota tubuh yang 7 ya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan depan, perut dan kemaluan. Perut dan kemaluan. Kal aini, seperti mata, wasam'i, pendengaran, wal lisan, lidah, dan yadi, tangan, dan rijal, kaki. Ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Wal kasali, begitupun yang bikin kita putus sama Allah, malas ini ya. Malas sama. Mau malas kerja kayak mau malas ibadah, itu juga bisa bikin kita putus hubungan sama Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal tuh ya. Suatu hari ada seorang pemuda di Masjid Nabawi sedang duduk di pagi hari. Nabi samperin. Nabi tanya, "Ya fulan, kenapa ente di sini aja? Orang-orang pada kerja." "Ya Rasulullah, saya enggak kerja bukan karena gimana ya Rasulullah, saya punya banyak utang. Saya mau ke sono sini bingung karena saya banyak hutang." Rasul ajarkan, "Maukah engkau aku ajarkan bacaan yang kalau kau baca hutangmu sore kebayar?" Itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat ham. Ham tuh gelisah. Wal hazan, sedih.
Kita kalau gelisah sama sedih nggak bisa nyari duit, nggak bisa berutang, sedih mulu gitu, galau mulu ya, Imul ya, gitu, nggak bisa nyari duit. Ya. Wa'udzubika minal ajzi, lemah, wal kasal tuh. Disuruh kerja, capek lemes gitu. Wa'udzubika minal jubni wal bukhul, berlindung dari sifat pengecut ya dan juga pelit. Pengecut tuh kalau orang disuruh kerja jadi sales, dia ngetok rumah orang bisa pergi jalan gitu, ngapain malu gitu. Dia malu kan, dia kata orang, Assalamualaikum, pukul aku pergi, dia apa pergi? Aku malu yang punya rumah cakep katanya. Tengek banget ya. Kemarin kita lagi di Sunda Kelapa tuh, lagi duduk kan makan-makan ya. Datang orang, Assalamualaikum Kak, ya Assalamualaikum Kak. Kita punya ini nih, gini. Pede banget ya. Pede banget. Emang gitu latihannya kalau kita mau jadi sales, mau biar nggak pengecut, ngomong depan orang. Sebenarnya tuh mungkin dia bukan dagang kali itu dia. Mungkin dia lagi ngelatih mental. Ya, jadi kalau mental tuh penting. Nah, cara ngelatih mental macam-macam. Ada yang pakai silat, ada yang pakai silat. Dia orangnya tengek gitu, mau orang takutan. Belajar silat sama orang beranian. Siapa aja mau diajak berantem, sampai gurunya mau diajak berantem itu. Saking keberanian itu. Ada orang latihannya tadi tampil di podium ngomong tuh. Tadinya kalau misalnya ceramah, mic-nya gemetar, goyang, keringetan dingin, basah. Ya, kayak Aji kemarin bingung gimana itu karena nggak pernah nyoba. Jadi semakin kita coba, semakin lancar kita gitu. Satu lah gitu ya, gitu. Iya. Tuh, khotbah juga megang mic ya, megang tongkat ya kan. Jangan sampai grogi tongkatnya dilempar gitu. Kan ada anak kecil baca Quran kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Ganti. Gitu gara-gara itu grogi. Nah kalau khotbah takutnya gitu kan. Lagi khotbah lempar gitu. Ya jadi imam. Pernah gak jadi imam? Cobain jadi imam sekali, imam musola. Anda pertama kali nyoba terbang kan. Kok terbang sini gitu. Melayang kita, kaki melayang, beneran melayang. Kok melayang sih gitu. Kagak apa kaki gitu. Pasti pernah ngalamin. Nah itu biasanya mentalnya nggak kuat ya. Jadi biasakan kita tampil, kalau disuruh tampil bismillah tampil gitu. Nah kadang-kadang ada orang yang punya trik, dia tampil biar pede minum khamr, dipakai obat. Itu biasanya artis-artis begitu tuh ya. Maka kita jangan begitu ya. Kita nggak begitu. Kalau guru saya ngajarin gitu, kalau kita ceramah ngeliat mata orang grogi, liatin jidatnya aja sini tuh ya. Kalau enggak anggap semuanya botol kecap gitu ya. Nah, gitu. Gua ngomong botol kecap semua gitu. Ya jadi berlindung dari malas. Wal baladah juga sifat bodoh tuh ya. Kebodohan. Ya, kalau jahil beda. Kalau jahil bodoh nggak tahu. Kalau baladah ini memang apa namanya ya? Mungkin ini kali ya. Dongo kali ya. Dari sononya gitu. Apa bahasanya yang lebih enak ya? Nah, bebel lah, iya bebel. Siapa tahu tuh? Iya bebel bener. Bebel, iya cakep tuh bebel iya. Kalau orang bodoh, jahil itu la yamlikul ilm. Dia nggak punya ilmu, itu namanya jahil. Ya, makanya orang jahil tuh nggak disalahin karena dia bukannya bebel, dia cuma nggak tahu doang. Ya. Al jahil yu'allam, orang jahil dikasih tahu, diajarin. Nah orang bebel gitu ya, mau diajarin bagaimana aja kagak bakal bisa udah. Ya. Allah itu ada, tapi Allah nggak ada di tempat, Allah nggak di mana-mana. Terus Allah di mana? Iya Allah ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Iya Allah jadi di mana? Jadi Allah itu gini. Gimana ampu yang ngasih pusing palanya. Bebel banget orang nih. Nggak, orang bebel nggak bisa. Kita nggak bisa bikin intinya udah lu ngikut gue lah ngaji udah. Ya, daripada dia ajarin terus nggak bisa karena bebelnya udah. Dia emang semua orang nggak wajib jadi wali gitu ya. Itu dalil tuh ya. Nggak bisa orang bebel jadi wali, orang bebel tuh ya. Tuh. Dibilang nih, Ustaz saya mau nanya, kalau orang nggak kunut subuhnya sah nggak? Kalau mazhab Maliki ya, kalau mazhab Hanafi sah, kalau mazhab Syafi'i sah, cuman kurang afdol aja.
Jadi yang benar yang mana, Ustaz? Iya, dua-duanya benar. Enggak, yang mana yang benar nih? Sapi iya apa api? Iya, dua-duanya benar. Lah nggak mungkin benar pasti satu, Ustaz. Iya, dua-duanya. pokoknya yang benar itu namanya bebel namanya. Ya. Mau ajarin nahu kayak gurunya gila. Pusing palanya. Itu kata istakim dalam ini, istakim itu fi'il amr. Nah, itu dua kata sebenarnya. Ada istakim, ada domir mustatir anta. Itu satu saat istakim ya istakim. Enggak ada domirnya mustatir. Jadi dia dianggap dua. Enggak kan, masih enggak ada kata-kata antanya. Tetap aja dikekeh gitu. Nah, itulah namanya orang bebel gitu ya. Dia enggak bisa apa yang orang lain enggak lihat tuh ya. Jadi kalau orang cerdas itu dia bisa ngelihat apa yang orang lain enggak lihat. Itu namanya orang cerdas. Kalau orang bebel yang dilihat, ya itulah yang dilihat gitu. Terakhir wal ghaflah, begitupun lalai ya, lalai. Itu juga bisa memutuskan seseorang dari Allah gitu ya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu mimma yub'idu anillah, dari apa-apa yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kurang lebih hal-hal yang dapat memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendek cuman penjabarannya panjang, udah jam 11:30 ya. Baik, sama-sama kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita husnul khatimah. Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqamah sampai ajal menjemput kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dikarunia rezeki yang halal thayyiban barakah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair waj'al wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika liya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'an nikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusyadi wa tarzuquni ilmal yakini tuwafikni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li zunubi wa zallati wa tanzum runi fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hauli yaumil qiyamati wa bil mus litashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayat bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrim bihaqqihim
وشر ذي شر من إنس وجنات بفضل بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.